ya kan, ya kan. Beliau anggota dari Polres Dumai, ya sama dengan saya latar belakangnya, dipilih oleh Tuhan dan dikasih oleh Tuhan. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mau katakan bahwa saya sangat bersyukur karena saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya di channel Suara Kebenaran, dan itu semuanya bukan karena hebatnya kita, bukan karena kuatnya kita, tetapi itu semuanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semalam saya dengar informasi di YouTube bahwa ada salah satu apologetika Kristen yang sudah ditangkap karena mereka menuduh bahwa beliau telah menistakan agama Islam. Dan saya mengajak kita semuanya untuk terus mendoakan para apologetika Kristen ini agar tetap ya setia dalam melayani Tuhan dan tetap setia dalam memberitakan firman Tuhan, serta tetap setia untuk membela ya iman Kristen di dalam hinaan fitnah dari kaum-kaum yang tidak suka dengan ajaran kekristenan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa cuplikan videonya? Marilah kita tonton video berikut ini. Satu tubuh Kristus. Saya Rifren Muhammad Paulus Nur Rahman Tambunan. Saat ini sudah berada di kota Dumai. Ini anak rohani saya. Ini nduk kami terkasih, ya kan? Bribka Ika Wulandari, ya kan? Ya kan? Beliau anggota dari Polres Dumai, ya sama dengan saya latar belakangnya, dipilih oleh Tuhan dan dikasih oleh Tuhan, menerima anugerah keselamatan dan hari ini menyaksikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bersama tulang Licento, kami sedang menikmati sarapan pagi, Indomie goreng, jamur, sarden, dan nasi putih. Karena sebentar kami akan meluncur ke Batam, meneruskan perjalanan kami. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kami dengan latar belakang yang bukan orang percaya dan diubahkan menjadi percaya, itu karena anugerah. Kami tidak pernah pingin jadi orang Kristen, sekali lagi. Tapi di saat dia, Yesus Kristus Tuhan, Hada Suratul Mustaqim, Isa Al-Masih anak Maryam itu datang dalam hidup kami berusaha menolak. Berapa kali Dok menolak, Dok? Berapa tahun? Berapa tahun? 7 tahun terus bersembunyi. 7 tahun terus bersembunyi. Bersembunyi dengan identitas Kristus. 7 tahun bersembunyi dengan identitas Kristus. 7 tahun bersembunyi untuk menyatakan imannya kepada dunia bahwa dia adalah sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Tapi Tuhan ubahkan, ada keberanian. Saya mengenal dia itu April 2017. Pertama kali saya KKR di kota Dumai. Dari situ kami menjadi keluarga terkasih, ya sampai sekarang. Mungkin orang di luar hidupnya, saya orang yang paling dekat bersama istri terkasih. Kamilah papi maminya saat ini yang sangat mengasihi dia. Dimanapun, kapanpun, dalam medan tempur apapun, kami ada. Dan hari ini dia terus menyaksikan Tuhan, menyaksikan Tuhan. Dan semuanya Tuhan tuntun, Tuhan ubahkan, dan semuanya ajaib. Dan segala sesuatu sedang menuju kesempurnaan di dalam kasih Tuhan. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 7, saya ingat, segala pencobaan, segala pergumulan itu tujuannya satu, memurnikan imanmu. Yes, benar. Untuk apa? Mendatangkan masa yang tepat agar engkau menerima pujian, kehormatan, dan kemuliaan di saat waktunya Tuhan dinyatakan, ya kan? Ya, kami sudah nyetir 12 jam non-stop. Kami balik-balik tidur, tapi kami sempat 12 jam itu dari Medan menuju Dumai, kami sempat tidur di Wuling, ya kan? Mission car, ya kan? Bahkan kami sempat fellowship 2,5 jam di 50. Bersama hamba-hamba Tuhan di sana, Pak Pendeta di sana, keren. Kita sedang menyiapkan revival dan pemuritan di 50 Kabupaten Batubara. Ini keren banget. Jadi ini saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan pernah lelah untuk menyatakan kasih Kristus. Kalau kami bisa diubahkan, yang dulu sangat membenci Kristus, apalagi Anda yang sudah lahir sebagai orang Kristen.
Walaupun itu karena keturunan, ubah paradigmamu. Kristen adalah panggilan, bukan karena warisan. Salam kemenangan, terus berkati. Shalom, salam satu tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya, dan saya mau katakan bahwa kesaksian ini sangat luar biasa sekali dan sangat-sangat memberkati saya tentunya, karena ada banyak hal yang positif yang bisa saya ambil dari kesaksian-kesaksian mereka, Bapak Ibu, dimana tadi mereka mengatakan bahwa Kristen itu bukan harta warisan, tetapi Kristen itu sebuah panggilan. Dan ini kalimat yang sangat menyentuh hati saya, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang telah kita dengarkan bersama bahwa saudari kita Polowan ini dia menyembunyikan identitasnya, Bapak Ibu, selama 7 tahun. Bayangkan itu ya, bahwa dia sudah percaya dengan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi dia tidak berani ya untuk menyampaikan hal itu kepada keluarganya, atau mungkin kepada teman-temannya, atau kepada tempat dia bekerja, karena mungkin dia berpikir bahwa ketika saya memberitahukan mereka bahwa saya sudah percaya dengan Yesus Kristus, mungkin ada banyak risiko, Bapak Ibu, apalagi dia seorang Polowan, tentunya itu akan berpengaruh dengan karirnya dia, terlebih-lebih di dalam keluarga dia, Bapak Ibu ya. Kepada saudaranya tentu ada banyak penolakan ya, pasti banyak risiko yang dihadapi. Kita tahu Bapak Ibu bahwa menjadi seorang murtadin itu bukanlah hal yang mudah. Nah, tentunya ada banyak ujian, ada banyak cobaan yang mungkin kita hadapi, mulai dari keluarga kita, mulai dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang mengenal kita, sudah pasti mereka akan menjauhi kita. Bahkan bisa saja Bapak Ibu, nyawa yang menjadi taruhannya ya, nyawa yang menjadi taruhannya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudari kita ini dia bergumul di dalam doa selama 7 tahun, dan akhirnya dia memberanikan diri untuk beritahu keluarganya bahwa dia telah percaya dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu ya. Saya katakan bahwa saudara kita ini luar biasa, walaupun misalnya ada banyak proses yang dihadapi ya, selama 7 tahun itu dia menyembunyikan Bapak Ibu betapa sakitnya ya. Tapi puji Tuhan, saudara kita ini sudah berani ya memberitahu keluarganya bahwa dia sudah menjadi bagian dari anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semuanya, marilah kita mendoakan para murtadin ini agar mereka diberikan keteguhan iman ya, agar mereka tetap setia sampai akhir di dalam Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita semuanya, jangan pernah malu-malu atau ragu-ragu ya menyatakan iman kepada Tuhan ya. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu ya. Anda harus memiliki satu komitmen ya di dalam hidup saudara, dimanapun saudara berada ya. Kalau ditanya apa agamamu, siapa Tuhanmu, jangan ragu-ragu ya untuk mengatakan bahwa Tuhan saya adalah Yesus yang agung dan mulia ya. Itu baru orang Kristen Bapak Ibu. Ada banyak sekarang ya, kita lihat ya, saudara kita Kristen, mereka tidak pede untuk memberitahu agama mereka. Mereka tidak pede untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya mau katakan, percayalah dengan firman Tuhan dan percayalah dengan Tuhan kita Yesus Kristus bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung saya terus di dalam channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share video-video ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.